Jadi sorry ini ya. Jadi kalau kita ingin meningkatkan kinerja sebuah sistem komputer, maka bisa kita tingkatkan dengan jumlah core-nya, prosesornya kita tambahkan, CPU-nya kita tambahkan, atau label words-nya kita tambahkan yang tadinya 1 bit misalnya 4 byte ya. 1 byte, 4 byte, 8 byte ya. Jadi nanti sorry 4 byte, bit 32 bit words komputer, 64 bit komputer dan seterusnya ya. Dan satu lagi adalah mempercepat clock ya, kita percepat clock-nya. Nah, cuma ada masalah dengan kalau kita bicara tentang clock yang sinkronus gitu ya. Kecepatan sebuah clock sinkron itu bergantung kepada komponen yang paling lambat. Misalnya ada satu komponen yang dia membutuhkan 1 millisecond untuk memprosesnya gitu ya. Eee, Kalau 1 millisecond berarti ya kita harus nunggu dulu ya, berarti kita nggak bisa lebih cepat itu karena komponen yang terlambat 1 millisecond. Kalau yang lainnya udah kenceng, ya harus nunggu dulu yang paling lambat ya. Jadi gitu. Nah, problemnya adalah gimana nih yang paling lambat ini dia seolah-olah membebani semuanya. Maka kita tidak akan bisa melakukan clocking lebih cepat, kecuali menggantikan sistem yang lebih lambat. Alternatifnya adalah kita menggunakan sistem yang asinkron. Sistem asinkron dulu jarang digunakan karena, dari segi desainnya itu sangat susah sekali. Lengkap dengan race condition, hazard, dan lain sebagainya ya. Sampai kemudian orang berpikir dengan cara yang berbeda, gitu ya. Nah, yang cara berbeda itulah yang akan kita pelajari saat ini ya. Jadi kita akan mencoba membahas sebuah makalah. Nah, jadi kelas ini kita akan lakukan dengan membaca masalah bersama-sama ya. Nah, kenapa saya memaksa ke arah ini karena gini, kita ini di kelas S2, S3 gitu, maka kita harus banyak membaca makalah, ya banyak baca makalah. Nah, kemampuan membaca makalah itu memang harus dilatih terus dengan ya caranya membaca makalah ya. Tapi saya paham, Anda kurang, waktu untuk membaca makalah, maka saya paksakan kita membaca makalah. Berikutnya lagi adalah kalau membaca makalah itu perlu ini ya, perlu teman ya untuk membaca makalah karena seringkali kita baca makalah kok nggak ngerti ya, ini gimana caranya, tanya ke siapa ada siapa ya. Nah susahnya ketika nanti Anda melakukan tesis atau disertasi, topik teman-teman Anda beda, jadi sehingga Anda tidak bisa punya teman diskusi gitu ya. Nah itu yang jadi masalah ya. Jadi, 1 kita cepat-cepat baca masalah, 2 nggak ngerti ya. Nah maka kita coba, bereksperimen dengan membaca makalahnya. Sebentar saya stop dulu ya, sorry tadi recording in progress. Oke ya, kita mulai lagi. Nah, jadi kita bicara tentang, makalahnya ini dikarang oleh si Ivan Sutherland, judulnya Micro Pipelines. Nah, makalah ini, merupakan bagian dari, Turing Award ya. Jadi kalau di bidang, ilmu komputer itu ya, ada Turing Award untuk orang yang berjasa di bidang, komputer. Nah, ini biasanya kalau ini di-publish-nya kalau kita lihat ya di bawahnya itu ACM ya, Communication of the ACM. Jadi kalau di organisasi computing itu ada 2 ya, ada ACM, satu lagi IEEE. Yang ini ACM-nya ya. Nah, ACM dia, Communication of the ACM itu kalau di IEEE itu mungkin Spectrum ya, Spectrum Magazine-nya ya. Jadi, ini, yang umumnya. Jadi dia bukan jurnal teknisnya tapi masih tetap, lumayan ya, tapi dia, dianggapnya tidak terlalu, technical seperti hanya proceeding dan seterusnya. Jadi communication of the ACM itu communication sesama anggota ACM ya. Nah, si Ivan Sutherland ini mendapatkan Turing Award dan dia mempresentasikan karyanya yang dia sebut micropipeline ya. Nah, jadi ini sebetulnya si micropipeline ini yang, ada salah satu bagiannya adalah menginspirasi di bagian dari S3 saya dulunya gitu ya. Nah, mari kita baca dengan cara cepat ya, nanti saya inikan kepada Anda lagi ya, membacanya, tapi ini membaca dengan cepat ya. Biasanya memang kalau, secara introduction ya, saya baca itu dengan cepat, sambil nggak ngerti-ngerti nggak apa-apa ya, nanti balik lagi gitu ya. Nah, sekarang, saya ambil, highlight-nya aja ya, highlight-nya supaya eee, bisa paham ya. Oke, jadi dia,
cerita tentang pipeline processor ya. Jadi pipeline processor itu apa, the pipeline processor ini apa sih namanya, salah satu desain ya, salah satu arsitektur. Pipeline itu apa, ada di tempat-tempat lain ya. Nah, pipeline processors provide high speed because their separate stages can operate concurrently. Jadi kita di beberapa tempat itu di pipeline processor itu ada bagian-bagian yang bisa berjalan concurrently ya. Jadi kalau ini dia bilang much as different people on a manufacturing assembly. Jadi kalau kita lihat mana tadi? Bukan. Oh ya, bukan di signature. Ya, mana tadi? Ini saya masih bingung cara ininya ya. Oke, field close. Oke. Ya, jadi ini much as different people on a manufacturing assembly gitu ya. Jadi kalau kita lihat orang yang bekerja di ban berjalan itu ya, setiap orang kan ada ban berjalan, tapi setiap orang kerjanya dengan beda-beda ya. Nanti di pabrik-pabrik tuh satu orang misal bagian nyolder bagian A, setelah selesai dia serahkan kepada yang bagian B. Bagian B nyolder atau meletakkan komponen, nanti diteruskan bagian C gitu ya. Jadi bagian A, B, C ini bekerja dengan kecepatan yang berbeda-beda ya. Jadi tidak ada satu clock yang ini kan semua, ayo selesai, selesai, selesai enggak gitu ya. Jadi ya, ini much as different people on a manufacturing assembly line work concurrently on material passing down the line ya. Although the concurrency of pipeline processor make their design a demanding task, they can be found in graphical processor ya, signal processing devices, integrated circuit components for doing arithmetic, and in the instruction interpretation unit and arithmetic operation for general purpose computing machinery. Nah, kadang kita ini kan introduction aja udah kadang-kadang kita harus mikir ntar dulu ini maksudnya apa ya, di pelan-pelan. Nah, kadang kalau bagi saya tidak perlu kita harus terjemahkan words by words, kita tebak aja gitu ya. Jadi di sini paragraf pertama ini dia bercerita tentang pipeline processor lah kira-kira. Oh ya, dia ada di mana aja gitu ya. Ini ya, because I plan to describe a variety of pipeline processor, I will start by suggesting names for their various forms ya. Jadi ada macam-macam pipeline processors. Or more simply just pipeline operates on data as it passes along them gitu ya. Jadi kalau si pipeline processor itu sebetulnya dia memproses data sambil datanya itu lewat di pipeline prosesornya gitu ya. The latency of a pipeline is a measure, latency adalah ukuran how long it takes a single data value to pass through it. Jadi latency itu adalah how long ya, seberapa lama satu data masuk ke dalam si pipeline processor ini. Kalau the throughput ya, the throughput rate of a pipeline is a measure of how many data values can pass through for unit time. Jadi kalau throughput itu satuan waktu ya, dalam 1 menit ada berapa data yang lewat ya. Kalau yang latency satu data ini sampai masuk sampai keluar lagi itu berapa lamanya ya, jadi gitu ya. Tentu saja mereka saling berhubungan ya. Tapi yang satu ngelihat satu satuan data ada berapa banyak, kalau ini satu data itu dia bisa selesai sampai di ujung berapa lama. Pipeline both store and process data. Jadi pipelines menyimpan data dan juga memproses data. The storage element and processing logic in them alternate along their length ya. Biasanya data processing ya. Alternate ya. I will describe pipelines in their complete form later, but first I will focus on their storage element alone, stripping away all processing logic. Jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang pipeline itu selain datanya ada ya, juga ada di situ ada logiknya ya. Jadi setiap dia masuk ke dalam data ini ada logiknya. Tapi sekarang kita pada bagian awal ini kita bicarakan soal storage-nya aja ya, processing-nya nanti dulu ya. Pipelines can be clock or event driven. Jadi pipelines itu bentuknya bisa bergantung pada clock ya, sinkronus, bisa juga event driven, asinkron ya. Depending on whether their parts act
in response to some widely distributed external clock or act independently whenever local events permit. Jadi dia kalau ini bergantung kepada ini ya, biasanya external clock ya, kecepatannya misalnya berapa? 4 MHz atau 3 GHz gitu ya. Jadi external clock itulah yang menentukan kecepatan operasinya. Jadi tergantung dari clocknya. Tapi bisa juga dia berdasarkan event gitu ya. Oke. Some pipelines are inelastic ya. Some pipelines are inelastic. Maksudnya the amount of data in them is fixed ya. Jadi kalau pipeline ada yang tidak elastik ya, jumlah datanya segitu ya. The input rate and the output rate of an elastic pipeline must match exactly. Jadi kalau kita punya sebuah pipeline, ya kecepatan ya datanya itu harus sama semuanya itu. Mas exactly. Strip of any processing logic. Kalau kita lupakan masalah logiknya dulu, an elastic pipeline acts like a shift register. Jadi in elastic pipeline yang tidak elastik ini dia berorientasi atau berfungsi seperti layaknya sebuah shift register. Kita punya data shift gitu ya. Itu yang ini ya, yang jenisnya seperti itu. Other pipelines are elastic. Ya, kalau elastik ini apa maksudnya? The amount of data in them vary. Jadi di pipeline itu datanya bisa 3, bisa 15, bisa kosong ya. Jadi kita itu dia elastik ya. Elastic. The input rate and the output rate of an elastic pipeline may differ momentarily because of internal buffering. Ya, jadi sebetulnya antara input dengan input clock-nya dan external clock clock yang di luar dan clock di dalam itu biasanya beda ya. Strip of all processing logic, an elastic pipeline becomes a flow through first in first out memory. Jadi dia bentuknya FIFO ya. Jadi FIFO. Sayangnya saya tidak ada coret-coretannya lagi ya. Aduh, ini dia tablet saya. Tablet saya kita coba ya. Saya belum nemu ini bagus ya untuk coret-coret. Oh, tapi tadi ada bisa juga ya pakai itu ya. Nah, coba buka lagi. Ya, coba saya buka ini. Filenya saya buka dengan cara yang berbeda. Do you want to save change? No, gitu tidak. Ya, sebentar saya ambil tablet lagi. Jadi baca paper nggak gampang ya. Sebentar saya kasihkan dulu. Oke ya. Saya share lagi, tapi saya sekarang coba pakai aplikasinya ini ya. Oke ya. Nah, ini adalah saya ambil draw, warnanya apa? Draw warna merah. Ya. Nah, jadi kalau ini kalau tanpa logic maka dia namanya FIFO ya. First in first out. Jadi kalau kita lihat ya FIFO ini kan ya. Tergantung pintunya mana. Misalnya ini in-nya ini ya, in out, arahnya ke sana. Maka kalau FIFO adalah first in first out. Jadi kalau ada data masuk, datanya adalah 7 masuk, cing 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 sampai terus nanti 7 keluar. Ya, misal 7, 13, 2, 8. Oke, jadi digeser ya. Jadi kalau kita punya data misalnya 7, 3, 28, 5 ya, dia akan jalan ke sana. 5 misalnya gitu ya. Nanti geser akhirnya keluar ya. Nah, ini Vivo ini bisa di clock ya, bisa di clock. Nah, nanti kita lihat yang tidak di clock event driven ya, tapi Vivo ya. Jadi Vivo atau kalau bahasa Inggrisnya FIFO may be clock ya or event driven. Ya. Yang kita kenal biasanya clock, geser ya, clock geser gitu ya. I assign the name micro pipeline
particularly to a particular simple form of event-driven elastic pipe. Jadi nanti dia disebut micropipeline. Nah, jadi apa sih micropipeline? Micropipeline adalah itu ya, event-driven elastic pipeline. Jadi event-driven bentuknya kayak FIFO ya. The micro part of this name seems appropriate to me because micropipeline contains very simple security, because micropipelines are useful in very short lengths, and because micropipelines are suitable for layout in microelectronic form. Yeah. I have chosen micropipeline as the subject of this lecture for 3 reasons. Nah, jadi dia pas ini, jadi dia biasanya ya kalau orang diberikan Turing Award, dia memberikan lecture, dan lecture-nya ini cerita tentang micropipeline. Yang mana ininya sendiri keren lagi gitu ya. First, micropipeline is simple and easy to understand. Ya, jadi bilang gitu, ya micropipeline gampang dimengerti lah ya. Sorry. Nggak bisa dikontrol Z ya. Kalau kita erase, bisakah? Nggak bisa. Ya. Simple and easy to understand. I believe that simple ideas are best, and I find beauty in the simplicity and symmetry of micropipelines. Second, nah ini kan secondnya nih. First, I see confusion surrounding the design of FIFO. I offer the description of micropipeline in the hope of reducing some of the confusion. The third reason I have chosen my subject address the limitation imposed on high by the clock logic conceptual framework non commonly used in design of digital system. Jadi kalau sekarang digital system itu biasanya clock ya. Clock. Jadi kita selalu ada clock, sampai prosesor sekarang pun clock ya. I believe that this conceptual framework or mindsets make simple and useful structures like pipelines from our thought structures, and they are easy to design and apply given a different conceptual framework. Jadi sebetulnya kalau kita bicara conceptual frameworknya berbeda, maka konsep micropipeline juga mudah dipahami. Because micropipelines are event driven, jadi dia ini micropipeline adalah event driven. Their simplicity is not available within the clock conceptual framework. Jadi sebetulnya micropipeline ini kan event driven, maka pendekatannya atau penjabarannya itu susah ya kalau dijabarkan dengan orang yang konsep awalnya itu clock ya, jadi gitu. We need a new conceptual framework because the complexity of VLSI technology. Saya baru sampai di sini ya. Has now reached the point where the design time and the design cost often exceed fabrication time. Nah, jadi ini dia bilang, kalau di sini ya masa sekarang adalah the design time ya, design time waktunya mendesain ya, dan design cost ya, desain ya, dalam hal desain ya, kan simulasi segala macam ya, often exceed fabrication time and fabrication cost ya. Jadi design time and design cost-nya dulu kalau kita pikir yang paling susah nungguin adalah masuk fabrikasi, dibuatkan chipnya masuk ke pabrik segala macam ya. Sekarang justru malah lebih banyak waktunya digunakan di sini ya. Jadi pabrik itu kalau udah jelas produknya mau apa udah langsung dijadiin aja. Moreover, most system design today are monolithic and resist mid-life improvement. Yang sistem yang ada sekarang itu monolitik itu jadi satu ya, sehingga nanti kalau ada improvement susah ya, karena harus semuanya diganti gitu ya. The transition signal and conceptual framework offers the opportunity, nanti dia cerita ya, sistemnya dia berbasis pada yang namanya transition signaling. The transition signaling conceptual framework offers the opportunity to build up complex systems by hierarchical composition under simple pieces. Jadi dengan cara nanti kita lihat ya, transition signaling itu akan lebih mudah. The resulting system are easily modified. Nanti kalau ada perubahan-perubahan bisa mudah dimodified. I believe that the transition signaling conceptual framework has much to offer in reducing design time and cost of complex systems and increase their useful lifetime. Ya, jadi I offer this description of micropipeline as an example of transition signaling conceptual framework. Jadi dia ini sebetulnya dia ini ya, konsep yang dia utung ini adalah ya transition signaling ya. Nah, ternyata baca ini susah ya, lambat sekali macam. Enggak apa-apa, saya jelasin dulu ya. Nah,
Nah, jadi nanti ya di bagian ini Anda boleh catat dulu ya. Jadi ini until recently only a hardly few use the transition signaling conceptual framework to design because it was too hard. It was nearly impossible to design the small circuit of ya, hanya 10 sampai 100 transistor aja susah ya. That form the elemental building blocks from which complex system are composed. Jadi dulu dia mengusulkan komponen-komponen kecil dengan asinkronis, tapi progresnya belum hebat ya. Charles Monard and his colleague at Washington University has developed a simple way to design small building block. Terus ada grup lain, Martin Rems VLSI Club at the Technical University of Eindhoven has been working effectively on the mathematics of event-driven system. These emerging conceptual tools now make transition signaling a lively candidate for widespread use. Jadi dia mengatakan bahwa sebenarnya ini idenya itu bagus ya, bisa widely spread use ya. Nah, yang sekarang saya tidak akan baca per kalimat ya. Jadi tadi tuh saya nyontohkan, oh ya kita baca per kalimat berat ya. Nah, yang ini saya cerita secara singkatnya aja ya. Secara singkatnya nanti Anda baca lagi. Jadi boleh balik gitu ya. Nah, jadi ceritanya gini, Anda dikasih puzzle ya. Puzzle-nya gini. Without lifting your pencil from paper, connect the dots with 4 straight lines. Jadi kita harus pakai tidak boleh pengangkat ya, misalnya ya. Misalnya saya harus membuat 4 garis ya. 1, 2, 3. Enggak cukup ya 4, enggak bisa ya. Jadi dia without lifting your pencil from paper, connect the dots with 4 straight lines. Jadi ada 4 straight lines yang bisa menghubungi dots-nya ini. Coba Anda pikirkan gimana caranya. Ya. Ini 1, misalnya 2, 3, kurang ya, 4, 5 ya. Coba bisa 4 nggak? Nah, ada yang bisa ya. 4 straight lines, ada yang bisa? Ada yang sudah bisa mengerjakan ini? Ini tebak-tebakan gampang lah ya. Silakan, ada yang udah bisa? Bolehnya Pak. Silakan. Gimana untuk nyobanya Pak? Nah, sebentar ya. Anda share ini aja.